Halo rekan-rekan, saya Nelvin Debinoviana dari kelas Cyber Security Management MJ801 dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbosantoso SEMM CVRM akan mempresentasikan ringkasan jurnal tentang sistem informasi untuk supply chain management, ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber dengan penulis jurnal Andri Boykoa, Vira Sendri, dan Olha Boyko untuk memenuhi tugas UAS semester genap tahun ajaran 2022-2023. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasok bagi perusahaan dengan produksi multi-komponen. Makalah menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan untuk mengidentifikasi cara dukungan informasinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi yang paling efektif dan rantai pasokan, perhatian harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan dunia maya. Manajemen rantai pasokan SCM adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi ke konsumen, akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem informasi dirancang untuk mengotomisasi dan mengelola semua tahapan pemeliharaan pasokan organisasi dan mengendalikan seluruh distribusi produk dalam organisasi. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1988 ketika pendiri perusahaan itu yang berbasis di AS, Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma menemukan segmen kosong lainnya di pasar sistem informasi. Sejak saat itu banyak pemasok menawarkan berbagai solusi yang dipasarkan, seperti yang ditujukan untuk manajemen rantai pasokan. Pembahasan solusi SCM membuat rencana optimal untuk penggunaan garis teknologi yang ada, apa yang terinci, kapan dan dalam urutan apa yang harus dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas, bahan baku, ukuran batch, dan kebutuhan untuk mengganti peralatan untuk menghasilkan produk baru. Ini membantu mencapai kepuasan permintaan yang tinggi dengan biaya minimum. Menurut AMR Research dan Forrester Research, penerapan SCM memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif seperti mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pesanan sebesar 20 hingga 40%, mengurangi biaya pembelian sebesar 5 hingga 15%, mengurangi waktu ke pasar sebesar 15 hingga 30%, mengurangi persediaan gudang 20 hingga 40%, mengurangi biaya produksi 5 sampai 15% dan meningkatkan keuntungan 5 sampai 15%. Rantai pasokan yang berfungsi dengan baik membantu meningkatkan sistem perencanaan, mengoptimalkan inventaris gudang, melakukan pengiriman tepat waktu, memastikan penawaran untuk menuntun kesesuaian, mengurangi biaya, dan sebagai hasilnya meningkatkan nilai pasar perusahaan. Tren saat ini dalam pengembangan teknologi SCM ditentukan oleh kemungkinan besar internet, rantai produsen, pemasok, kontraktor, perusahaan transportasi, dan perdagangan saling terkait dengan cara yang paling intim dan sudah menjadi jaringan online yang nyata. Perusahaan bergabung ke dalam komunitas bisnis dan batasan di antara mereka menghilang. Namun ada transparansi kegiatan bersama. Pelaku dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan serta dengan cepat menghadirkan produk baru ke pasar menggunakan metode prediksi dan perencanaan yang canggih. Internet adalah sarana teknologi yang paling sederhana, termurah, dan paling efisien untuk mengelola dan mengontrol jaringan mitra. Perusahaan biasanya memulai dengan kombinasi aktivitas paling sederhana menggunakan email dan sistem otomatisasi alur kerja, kemudian beralih ke docking virtual dari proses bisnis yang paling penting, dan kemudian bergabung menjadi satu perusahaan virtual di mana seluruh jaringan disinkronkan. Jenis kerentanan. Cara melakukan serangan web. Pengguna server proxy seringkali merupakan bagian integral dan penerapan dan pengoperasian manajemen rantai pasokan. Server proxy telah ada sejak awal internet dan fungsinya telah berkembang
langsung dengannya. Saat ini, spesialis keamanan informasi menggunakan server proxy saat memindai konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari infrastruktur internet yang rentan atau kelemahan jaringan yang memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah ke manajemen rantai pasokan, menembusnya, dan melakukan kampanye mereka. Yang pertama, ada spyware. Sebagian besar perangkat lunak periklanan online modern di internet adalah aplikasi yang mungkin tidak diinginkan dan merupakan spyware. Penyedia spyware mengiklankan perangkat lunak mereka sebagai alat legal yang memberikan layanan bermanfaat dan mematuhi perjanjian lisensi pengguna akhir. Spyware yang disamarkan sebagai PUA adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna. Biasanya diinstal di komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Dalam penelitian ini, spyware dibagi menjadi 3 kategori besar: adware, monitor sistem, dan trojan. Dalam lingkungan perusahaan, spyware memiliki sejumlah potensi risiko keamanan. Misalnya, dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, mencuri informasi pengguna dan perusahaan, termasuk data pribadi dan informasi hak milik atau rahasia lainnya. Kemudian, kurangi efektivitas perangkat keamanan dengan mengubah konfigurasi dan pengaturannya, menginstal perangkat lunak tambahan, dan memberikan akses ke pihak ketiga, dan meningkatkan jumlah infeksi setelah pengguna terinfeksi PUA seperti oleh spyware atau adware. Mereka rentan terhadap lebih banyak infeksi malware. Kedua, bisnis spyware kompromi email. Baru-baru ini di bidang keamanan banyak perhatian diberikan pada program pemerasan. Namun demikian, ancaman lain sama sekali tidak setinggi itu, yang memberi pembuatnya lebih dari ransomware adalah kompromi email perusahaan. Saat ini adalah cara paling menguntungkan untuk mendapatkan banyak uang dari bisnis. Ini adalah vektor serangan ringan yang menipu yang menggunakan rekayasa sosial untuk memulai pencurian. Dalam versi yang paling sederhana, kampanye untuk mengkompromikan email bisnis mencakup pengiriman email dan ke karyawan. Departemen Keuangan terkadang menggunakan data palsu dari karyawan lain yang dapat mengirim dana melalui transfer bank. Cara melakukan serangan layanan. Yang pertama, ada jasa DevOps. Terlepas dari kenyataan bahwa SCM dengan caranya sendiri adalah pemilik, mereka didasarkan pada layanan DevOps gratis atau shareware. Yang dimaksud dengan konsep ini adalah teknologi sebesar Docker, MySQL, MariaDB, dan komponen DevOps populer lainnya. Pada Januari 2017, peretas mulai mendeskripsi instan MongoDB yang tersedia untuk umum dan meminta uang tebusan untuk deskripsi. Belakangan, peretas mulai mendeskripsi jenis database lain seperti CouchDB dan Elasticsearch. Layanan seperti layanan DevOps seringkali rentan karena tidak diterapkan dengan benar atau sengaja dibiarkan terbuka untuk memfasilitasi akses oleh pengguna yang sah. Sekitar 75% server CouchDB dapat diklasifikasikan sebagai pengguna maksimal yang dapat diakses melalui internet dan tidak memerlukan autentikasi. Hanya kurang dari seperempat dari mereka memerlukan autentikasi, setidaknya memasukkan beberapa informasi akuntansi. Seperti hanya CouchDB, lebih dari 75% server Elasticsearch dapat diklasifikasikan sebagai terbuka secara optimal, maksimal. Tidak seperti CouchDB, hanya sebagian kecil dan server ini yang dapat berisi data pribadi. Docker adalah platform perangkat lunak yang operatornya sejak awal sangat memperhatikan keamanan. Namun terlepas dari upaya ini, lebih dari 1.000 instan Docker terbuka secara maksimal. Sebagian besar instan Docker ditemukan di AS atau China. Yang kedua, teknologi cloud. Cloud adalah area baru bagi para peretas yang secara aktif menjelajahnya untuk mendapatkan potensi serangan baru. Peretas menyadari bahwa sistem cloud sangat penting bagi banyak manajemen pasokan web. Mereka juga menyadari bahwa mereka dapat membobol sistem perusahaan lebih cepat jika mereka dapat membobol sistem cloud. Jaringan dinamis modern memberikan lebih banyak peluang untuk serangan yang menciptakan risiko keamanan baru dan mengurangi kemungkinan kontrol. Sumber utama risiko tersebut adalah cloud. Selain itu, perangkat dan aplikasi TI bayangan yang tidak sah menimbulkan masalah. Perusahaan akhir
meremehkan risiko dan jumlah celah dalam jaringan perusahaan, cloud, dan infrastruktur perangkat akhir mereka. Kurangnya kontrol sederhana mengarah pada fakta bahwa rata-rata dari 20 hingga 40% infrastruktur jaringan dan infrastruktur perangkat akhir menjadi tidak dapat diakses untuk analisis atau pengelolaan organisasi. Ini adalah masalah yang mempengaruhi organisasi yang bekerja di sektor publik, kesehatan dan keuangan dan teknologi. Infrastruktur jaringan dan perangkat akhir yang tidak dikelola dapat dengan mudah diserang oleh peretas yang membutuhkan basis untuk berintegrasi ke dalam infrastruktur organisasi dan membahayakan objek tertentu. Mereka juga dapat digunakan untuk mengekstrak data atau mengirimkan lalu lintas Tor yang tidak sah, atau mereka dapat menjadi bagian dari botnet, bahkan roller sederhana. Firewall atau pengaturan segmentasi yang salah dapat memungkinkan peretas masuk ke infrastruktur dan mendapatkan akses ke data rahasia. Yang ketiga, ada IoT, Internet of Things. Dalam internet, IoT adalah interkoneksi perangkat fisik, kendaraan bangun dan item lain yang sering disebut perangkat terhubung atau perangkat pintar yang memiliki perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator bawaan dan mampu terhubung ke jaringan, memungkinkan mereka mengumpulkan data dan membagikannya. IoT mencakup 3 elemen utama, teknologi informasi TI, teknologi operasional OT, dan teknologi konsumen CT. Dalam industri internet, IoT berarti hanya perangkat yang terhubung dalam jaringan kontrol produksi yang bertentangan dengan jaringan TI perusahaan atau pusat data. IoT menawarkan kemungkinan besar untuk kerjasama dan inovasi di bidang bisnis. Namun, seiring pertumbuhannya, ada peningkatan risiko keamanan organisasi dan pengguna. Salah satu masalah adalah kompleksitas pemantauan. Sebagian besar pakar keamanan informasi tidak mengetahui perangkat IoT mana yang terhubung ke jaringan mereka. Dan sebagai kesimpulan, organisasi memerlukan analisis konteks keamanan waktu nyata untuk memastikan kontrol yang mudah. Dengan tidak adanya solusi yang menyediakan pemantauan waktu nyata dan deteksi jalur kebocoran, penyerang dapat berpindah-pindah ke jaringan tanpa diketahui. Selain itu, organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan menerapkan alat yang kuat untuk memverifikasi keefektifan kebijakan tersebut. Organisasi juga harus melakukan inventaris perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Jika tim keamanan hanya dapat memeriksa dengan snapshot atau daftar lama perangkat terkelola, mereka dapat melewati setidaknya 20% perangkat yang terhubung secara fisik ke jaringan melalui koneksi kabel. Inventaris semacam itu harus teratur dan otomatis karena jaringan perusahaan, infrastruktur cloud, dan infrastruktur perangkat akhir terus berubah dan tidak dapat dipantau secara efektif oleh staf secara manual. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.